Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Extinction. Beuh, keren banget kan? Ini film seru banget nih pokoknya teman-teman ya. Soalnya terdapat plot twist yang sangat-sangat mengejutkan kita lah pokoknya gitu. Beuh, jangan berlama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Evolving. But who are we? Cerita diawali dengan terbangunnya seorang pria pasca bermimpi buruk. Ia bernama Peter, dan ini istrinya bernama Alice, yang seperti sudah terbiasa dengan mimpi buruknya si Peter. Di keesokan harinya, Peter bersiap untuk berangkat kerja. Ini adalah si bungsu bernama Lucy. Di sini Peter akan mengajak makan malam keluarganya setelah Peter pulang kerja. Di dalam lift, ia bertemu dengan anak sulungnya bernama Hannah. Jika dilihat seksama, si Hannah ini seperti anak yang memang susah diatur ya, dan agak kurang sreg dengan ayahnya sendiri. Di sini Peter mencoba mengajak Hannah untuk makan malam bersama keluarganya. Singkat cerita, Peter sudah ada di tempat kerjanya. Ia sempat melamun dan terus memikirkan mimpi buruknya itu, sehingga rekan kerjanya yakni David menyarankan Peter untuk pergi ke dokter psikolog. Takutnya Peter mengalami gangguan mental karena terus-terusan mimpi buruk gitu kan. Namun Peter menganggapnya ini hanya kelelahan saja. Kita pun berpindah ke Alice yang juga bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Di sini Alice diajak lembur oleh rekan kerjanya, namun Alice menolaknya karena punya jadwal makan malam bersama keluarganya. Scene pun kembali ke Peter yang lagi beberes. Ia teringat mimpinya lagi yang menampilkan sebuah demo warga sipil dan serangan alien. Ternyata Peter pingsan. Humanity. I don't mean to be alarmist, but it's happening. Istri dan anak-anaknya yang nunggu di rumah pun merasa kecewa. Peter terlambat datang. Mereka menganggap Peter membuat janji palsu. Di saat Peter sampai ke rumah, ia pun menjelaskan bahwa tadi ia pingsan dan bermimpi buruk lagi. Dan ia merasa bahwa ada pesan tersembunyi dari mimpi buruknya itu. Istrinya menganggap ini sudah berlebihan dan menyuruh Peter untuk pergi ke dokter psikolog besok. Di keesokan harinya, Peter mencoba meminta maaf kepada anak-anaknya itu, namun mereka pun sudah terlanjur pundung. Di sini Peter coba ngolok ke Lucy untuk memaafkannya dengan cara membenarkan bonekanya yang sedang rusak, dan cara itu pun berhasil. Singkat cerita, Peter sudah ada di rumah sakit dan bertemu dengan pasien lainnya. Si pasien berkata, "Kita mengalami hal yang sama," lalu mereka menghapus ingatannya. Belum sempat bertanya apa maksudnya, si pasien keburu dipanggil dokter. Merasa ada hal yang aneh, Peter pun tidak jadi untuk pengobatan. Sesampainya di rumah, Peter pun berkata kepada istrinya bahwa ini mungkin saja sudah takdirnya, bahwa mungkin saja ia mendapatkan penglihatan untuk masa depan. Namun istrinya itu tetap menganggap Peter sedang berimajinasi yang berlebihan. Pada malam harinya diadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya Peter, dan Peter lebih memilih di luar mengamati langit daripada ikut ngobrol. Namun tiba-tiba ada yang menghampiri Peter, kita sebut saja Jack. Di saat mereka sedang mengobrol itulah, tiba-tiba muncul cahaya misterius dari langit, dan tiba-tiba What is that? terjadinya ledakan dahsyat. Namun beruntungnya bagi keluarga Peter dan Jack yang selamat, mereka pun mengamati sekitar dan terlihat beberapa benda luar angkasa muncul lalu memporak-porandakan seisi kota. Kini Peter dan yang lainnya pun harus mencari anak-anak mereka. Di saat anak-anak mereka sudah ketemu, kini mereka harus memikirkan bagaimana cara keluar dari sini melewati beberapa pasukan alien yang sudah mengepung gedungnya. Namun keluarga Peter dan Jack harus berpisah karena Jack yang harus mencari istrinya.
Di sini Alice menyuruh kedua anaknya untuk diam di dalam lemari, jangan keluar. Sementara Alice dan Peter akan menutup pintunya rapat-rapat. Namun hal menjengkelkan pun terjadi di saat Lucy ini miwal, malah keluar mau mengambil bonekanya lewat pintu belakang. Yang padahal di situ lagi ada alien yang mencoba mendobrak pintu apartemen si Peter. Si Alice yang ketakutan pun bukannya buru-buru masuk ke dalam apartemen lagi, tapi malah milih nyumput di bawah meja bersama bonekanya. Ya otomatis ketahuan dong oleh si alien. Namun anehnya di sini si alien tidak membunuh Alice, tapi malah mencoba untuk merangkulnya. Namun tiba-tiba si alien pun berhasil dilumpuhkan oleh istrinya Peter. Peter pun mengambil senapan si alien. Peter sekeluarga melanjutkan perjalanannya lagi untuk sampai ke atas gedung. Di saat sudah sampai ke atas gedung itulah tiba-tiba ternyata itu Jack sekeluarga yang sudah ada di sana. Kita pun diperlihatkan pemandangan kota yang memang sudah benar-benar chaos. Kini mereka berencana untuk menuju ke bunker yang jalannya lewat terowongan bawah tanah. Namun untuk sampai ke sana mereka pun harus turun dulu dari gedung. Tidak ada jalan lain menuju ke bawah gedung. Mereka pun menaiki mesin eskavator ya kalau nggak salah namanya. Tapi di sela-sela menuju bawah itulah besi penyangganya malah copot. Alhasil mereka pun harus masuk ke gedung kembali. Kita pun diperlihatkan kembali kepada alien yang sempat dilumpuhkan oleh Alice. Ternyata ia bangkit lagi dan menyalakan teknologinya untuk melacak senjatanya yang dibawa Peter. Sementara itu di sisi lain Peter mencoba mengutak-ngatik senjatanya agar bisa digunakan. Soalnya senapan itu hanya bisa digunakan oleh pemiliknya saja alias si alien. Jack yang takut terjadi sesuatu pun mengajak Peter sekeluarga untuk pergi dari situ secepatnya. Namun Peter meminta waktu sebentar lagi untuk mengutak-ngatik senapannya. Namun tiba-tiba keluarga Jack pun dibantai habis oleh alien. Peter sekeluarga yang selamat pun langsung melarikan diri dari situ, walau terjadi sedikit ketegangan di saat alien menyerang mereka. Untungnya senapannya bisa digunakan. Singkat cerita mereka sudah sampai di bawah gedung dan menuju ke terowongan. Namun yang pijengkelen adalah si bungsu Lucy malah ngejedok di tengah jalan. Ya otomatis mereka pun terkena serangan dari alien dan si Alice pun jadi korbannya. Sungguh beban sekali si bungsu ini. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat mereka sedang beristirahat itulah muncullah si alien yang berniat menyerang mereka. Namun untungnya berhasil dilumpuhkan kembali oleh Peter. Tapi pas Peter buka helmnya, loh kok itu bukan alien tapi manusia juga. Di sini Peter bertanya, siapa kamu? Kita ganti sebutannya jadi si asing aja lah ya, jangan alien lagi. Namun si asing ini tidak menjawab apa-apa. Peter pun mengancam akan membunuhnya jika ia tidak membantu mengangkat istrinya ke bunker. Sesampainya di sana, Alice yang sekarat langsung ditangani sementara si asing langsung ditawan. Namun si Alice tidak dapat diselamatkan karena mereka tidak mempunyai alat-alatnya. Di sini Peter frustasi, namun si asing tiba-tiba mengajukan diri bahwa ia bisa menyembuhkan istrinya. Awalnya Peter menolak bantuan dari si asing karena takutnya ditipu gitu kan. Namun berhubung keadaan yang sudah gawat darurat, jadi Peter menyetujui hal itu. Anak-anak akan ikut bersama rombongan menuju rel kereta api. Sedangkan Peter dan si asing akan mengobati Alice.
Si asing pun mulai membuka kulit Alice ini, dan di saat dibuka di dalamnya seperti ada benda mirip colokan gitu. Di sini kata si asing kalau mau Alice selamat, Peter harus menyalurkan energinya yang berada di dalam dadanya. Di saat Peter membelah dadanya sendiri, ia tidak terlihat kesakitan. Dan plot twist yang mengejutkannya adalah ternyata selama ini Peter, Alice, anak-anak, David, keluarga Jack dan lain-lain itu adalah robot AI yang memberontak, sedangkan si asing ini adalah manusia asli yang ingin merebut bumi kembali dari para AI. Jadi ceritanya 50 tahun yang lalu Peter dan kelompoknya adalah sebuah robot buatan alias AI yang diciptakan untuk membantu pekerjaan umat manusia. Namun makin lama para AI termasuk Peter malah memberontak dan mengusir para manusia. Manusia yang kalah pun berbondong-bondong pergi meninggalkan bumi menuju planet Mars. Sedangkan para AI yang mengalami kejadian pemberontakan itu dihapus ingatannya oleh dokter AI juga yang ada di rumah sakit di awal film tadi ya. Jadi terkuaklah fakta bahwa selama ini mereka hanya AI yang dihapus ingatannya, namun berhubung sudah lama berperilaku atau berkehidupan layaknya manusia, mereka pun bisa merasakan sedih, emosi dan lain-lain lah pokoknya, sehingga mereka tidak menyadari diri mereka bahwa mereka adalah robot AI. Dan mimpi-mimpi buruk Peter bukan dan tak lain adalah ingatannya yang perlahan kembali. Peter yang sudah sadar pun mendekati istrinya yang perlahan pulih. Di sini Peter dan istrinya sudah sadar bahwa mereka adalah AI, dan Peter pun berterima kasih kepada si manusia karena sudah menyelamatkan mereka. Kini Peter dan Alice akan menuju ke stasiun kereta menemui anak-anaknya. Sedangkan di stasiun anak-anak merengek nangis menunggu orang tuanya mereka datang. David yang mau menutup pintu pun dicegah oleh mereka karena mereka yakin orang tuanya akan datang. Peter dan Alice berhasil masuk ke stasiun di saat keretanya baru berangkat sebentar. Alhasil mereka pun berhasil selamat dari kejaran para manusia. Di sini juga terungkap fakta kenapa David ingatannya tidak pudar karena ia adalah pemimpin dari ras robot AI ini. Kalau ingatannya dihilangkan, maka ia tidak bisa mempersiapkan persiapan jika ada serangan datang. Jadi makanya ia tidak menghapus ingatannya. Kini mereka akan pergi ke sebuah pulau dan akan membuat peradaban baru di sana. Maybe. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa itu para manusia kedatang ke bumi menggunakan armor seperti itu?" Ya karena mereka itu mengiranya bumi itu tidak seperti dulu gitu ya, tidak ada oksigen, pokoknya bahaya lah gitu. Ternyata pas sampai bumi kan tidak terlalu berbahaya gitu, oksigen juga masih ada seperti itu. Dan AI-nya juga tidak terlalu memberontak banget, maksudnya tuh nggak kayak pakai senjata apa gitu yang lebih canggih, ternyata nggak juga gitu kan teman-teman. Dan di sini juga jika ada yang bertanya, itu kan mereka AI robot gitu kan. Terus bagaimana caranya punya anak? Nah, di sini kalau ada yang nanya kayak gitu, sebenarnya Hana dan Lucy itu adalah anak angkat ya teman-teman. Jadi mereka itu sebenarnya sama robot juga, AI juga, yang dimana kejadian 50 tahun yang lalu mereka itu terdampar di pinggir jalan gitu ya. Jadi nggak punya siapa-siapa lah gitu, dan diadopsilah oleh si Peter ini gitu, sorry teman-teman, Peter lagi oleh si Peter ini gitu. Dan mereka itu semuanya ingatannya dihilangkan, lalu mereka itu kayak seakan-akan menjadi satu keluarga seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin segitu saja untuk alur cerita filmnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Maaf teman-teman jika saya ngomongnya agak kebeliwet ya, wajarkan saja. Wajarkan saya masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.